Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia. Sekilas info kembali lagi di hadapan Anda dengan berita-berita terhangat, teraktual, dan terpercaya. Bersama saya Maulida Kotsarina. Kali ini kita akan terhubung langsung dengan 5 pebisnis yang akan menginformasikan mengenai 5 strategi sukses dalam persaingan bisnis UMKM. Langsung saja ke narasumber pertama, yakni kita terhubung langsung dengan Farhul sebagai pemilik distro. Pada segi branding, mengapa Anda membutuhkan branding? Mengapa kita membutuhkan branding? Yang pertama, brand itu sebagai identitas dari produk kita. Dan identitas itu biasanya terletak pada logo kita. Dan para masyarakat paling mudah mengenali dari identitas produk kita itu terdapat logo. Maka kita harus membuat logo yang simpel. Yang kedua, menyampaikan nilai-nilai dari suatu produk kita. Yang ketiga, menjalin komunikasi antara pelanggan dan target marketing. Brand juga memberikan motivasi kepada masyarakat. Dengan adanya komunikasi antara para pelanggan dan market kita, maka kita secara tidak langsung akan membuka peluang komunikasi terhadap brand-brand lainnya. Yang keempat yaitu persepsi. Persepsi yaitu memberikan nilai kepada brand kita. Apabila masyarakat membeli produk kita, maka secara tidak langsung masyarakat tersebut akan memberikan nilai terhadap produk-produk kita. Yang kelima yaitu kepuasan pelanggan. Kita sebagai brand yang mau terjun ke bisnis, maka kita harus memberikan kepuasan pelanggan. Apabila pelanggan puas, maka kita akan mendapatkan feedback yang positif dari pelanggan. Feedbacknya yaitu, jika pelanggan puas dengan produk kita, maka pelanggan tersebut akan menjadi langganan kita atau pembeli tetap kita. Bagaimana langkah strategi branding yang baik menurut Anda? Langkah-langkah strategi branding yang baik. Yang pertama, gunakan logo yang sesuai dengan identitas brand Anda. Logo itu biasanya simpel-simpel saja dan menggunakan sedikit warna. Cukup 2 atau 3 saja. Yang kedua, tuliskan pesan yang tersirat dalam logo brand Anda. Yang ketiga, brand yang jujur. Yang keempat, ciptakan standar kualitas untuk brand Anda, supaya kualitas Anda tidak menurun dan para pelanggan tetap menyukai dengan produk Anda. Yang kelima, ciptakan komunitas yang menggunakan brand Anda. Secara tidak langsung, para komunitas tersebut akan promosi kepada orang-orang secara ucapan, 1:1, sehingga brand Anda secara tidak langsung akan terkenal. Seperti itulah pemirsa strategi yang dilakukan oleh Farhul sebagai pemilik distro. Selanjutnya, mengetahui pesaing bisnis yang akan disampaikan oleh Alia sebagai pengusaha makanan ringan, adakah hal yang dapat diambil setelah mengetahui strategi pesaing bisnis? Memahami pesaing bisnis artinya kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pesaing bisnis kita yang tujuannya dapat kita ambil sebagai pembelajaran untuk meningkatkan bisnis kita. Yakni dalam kelemahan bisa kita jadikan sebagai kewaspadaan agar kita tidak melakukan kegagalan yang sama dalam bisnis yang kita bangun. Untuk kelebihannya dapat kita jadikan sebagai pembelajaran agar bisnis kita dapat berkembang dan maju, serta memiliki banyak peminat dari konsumen-konsumen kita. Setelah mengetahui kelebihan dan kekurangan, apakah sudah diaplikasikan dalam usaha yang Anda miliki? Alhamdulillah sudah saya laksanakan ya Mbak. Seperti saya memilih bahan produksi langsung dari tangan pertama, sehingga harga yang saya dapatkan itu terjangkau dan mengurangi kenaikan harga jual dari usaha kami khususnya pada saat-saat seperti ini. Yang selanjutnya itu penjualan dan masa simpan itu saya hitung dengan tepat karena agar saya itu mengurangi dari perubahan rasa seperti itu. Khususnya kan saya pengusaha makanan ringan ya Mbak. Kan banyak sekali orang-orang yang
Khususnya orang awam mengenal dengan perubahan rasa itu dengan rasanya tengik, jadi gak enak gitu. Saya ingin mengurangi resiko seperti itu. Oleh karena itu, saya menghitung dengan tepat penjualan dan masa simpan barang kami. Karena menurut saya, kepuasan dan kepercayaan konsumen itu adalah nomor satu. Karena tanpa mereka itu, usaha kami tidak ada artinya. Seperti itulah strategi yang dilakukan oleh Alia sebagai pengusaha makanan ringan. Reportase selanjutnya saya akan bertanya kepada Gina sebagai pengusaha mukena, apakah strategi yang dilakukan dalam menghadapi persaingan bisnis sekarang ini? Ya, menurut saya kita itu wajib untuk aktif berpromosi. Karena promosi itu erat kaitannya dengan penguatan brand atau merek dan peningkatan nilai di mata konsumen ya. Jadi semakin aktifnya kita untuk berpromosi, maka semakin luasnya produk kita dikenal oleh masyarakat. Dan dengan seperti itu kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, kan sekarang ini sudah banyak ya media promosi. Nah, kita dapat memanfaatkan itu dan dapat juga disesuaikan dengan dana dan anggaran oleh seorang pebisnis. Jadi dengan adanya media promosi tersebut, kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Seperti itulah pemirsa strategi yang dilakukan oleh Gina sebagai pengusaha mukena. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Diah sebagai pemilik toko sepatu wanita mengenai strategi apa yang dilakukan dalam menghadapi persaingan bisnis di dunia bisnis sekarang ini. Baik, saya akan menjawab. Menurut saya, harus pandai mengetahui kebiasaan konsumen dalam membeli produk. Karena konsumen itu dianggap sebagai raja yang dapat diibaratkan sebagai udara yang membuat bisnis kita tetap hidup dan bertahan. Dengan mempelajari kebiasaan mereka, maka secara tidak langsung kita dapat merangkul konsumen lebih erat, sehingga konsumen bisa menjadi lebih loyal dan nyaman. Jadi, dengan kebiasaan konsumen dalam membeli produk, kita mampu menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Seperti itulah pemirsa strategi yang dilakukan oleh Diah sebagai pemilik toko sepatu wanita. Selanjutnya kita terhubung langsung dengan Eli sebagai penyedia jasa travel. Sebagai penyedia jasa travel, strategi apa yang Anda lakukan dalam menghadapi persaingan bisnis sekarang ini? Sekarang ini banyak orang-orang yang sangat bergantung dengan yang namanya internet. Untuk menghadapi persaingan bisnis di era sekarang, kami memfokuskan pada internet marketing. Untuk pemasarannya, kami lebih ke sosial media yaitu Twitter, Facebook, Instagram, dan juga website resmi travel. Bisa dijelaskan mengapa Anda lebih memilih internet marketing? Sebenarnya sih simpel aja. Kebanyakan orang kan menggunakan internet, jadi kami melakukan pemasaran melalui internet marketing karena tidak ada batasan ruang dan waktu. Sehingga kami bisa memasarkan jasa travel kami kepada siapa saja yang menggunakan internet itu sendiri. Gitu, Mbak. Seperti itulah pemirsa strategi yang dilakukan oleh Eli sebagai penyedia jasa travel. Baik, terima kasih atas informasi dari kelima narasumber. Demikian sekilas info kali ini. Saya Maulida Kotsarina undur diri. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.